Jumpa lagi bersama TJ44, channel inspiratif dan cerita roman yang akan selalu membuat teman-teman baper. Sebelum lanjut, bantu tekan tombol subscribe dan like channel ini jika sudah. Terima kasih, dan saya doakan buat teman-teman yang sudah melakukannya diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Informasi tersebut, yang dimana pesawat diduga terjadi kerusakan tiba-tiba hingga membuat pesawat terhenti dan terjatuh ke laut. Untung saja posisi pesawat tidak hancur awalnya. Jadi para pramugari yang masih bereaksi kala itu segera menyelamatkan penumpang untuk keluar dari pesawat. Ada beberapa penumpang yang syukurnya dapat diselamatkan, salah satunya Amanda putriku. Dan Hesti adalah salah satu korban yang tak dapat diselamatkan karena terjepit kala itu. Hingga pesawat pun Jadi begitulah cerita yang kudapatkan dari petugas itu. Saat petugas itu telah pergi, aku masih saja menatapnya. Namun saat Manda kembali menyentuhku, tiba-tiba pandanganku mulai meredup dan seketika itu aku mencoba menahan rasa kepedihanku karena aku tak mau menunjukkan di hadapan Manda, yang sampai saat ini masih belum tahu apa-apa. Ayah, kenapa ayah marah-marah? Tanya Manda kembali, membuat aku menoleh ke samping dan sedikit menunduk memandang wajahnya. Sesaat aku mengusap wajahnya, lalu berjongkok di hadapan Manda. Ya, kenapa? Tanpa menjawab, aku segera memeluk tubuh putriku dengan penuh kesedihan. Aku mengingat semua kenanganku bersama Hesti. Bahagiaku ketika merajut kasih sayang dengan Hesti. Mengingat kenangan bersama istriku selama hidup bersamanya. Menghabiskan waktu bersama-sama dan berjanji antara satu sama lain akan selalu setia, akan selalu menjunjung erat tali pernikahan, namun justru aku sendiri yang mengkhianatinya. Hesti mencintaiku, sangat cinta. Itu yang aku tangkap dengan perhatian dan kasih sayang yang kudapatkan dari wanita itu. Namun sekarang semuanya telah sirna, hatiku mulai menangis. Walaupun aku berusaha tidak menunjukkan ke Manda yang masih berada di pelukanku. Sungguh-sungguh aku merasakan sebuah penyesalan tentang semuanya. Ini salah. Ya, andai saja aku tidak mengajak Hesti ke pernikahan Hendrik di Jakarta, mungkin kejadian ini tidak akan pernah menimpanya. Hatiku masih menangis mengingat semuanya. Beberapa petunjuk dari Hesti, beberapa firasat yang kudapatkan, kenapa aku tak dapat menyadari dan membaca semuanya? Bahkan saat detik-detik perpisahan kami pun, Hesti seakan-akan tidak ikhlas untuk melepasku kala itu. Sungguh, perasaanku saat itu sudah sangat tidak enak. Semua itu adalah firasat bahwa akan ada kejadian yang bakalan menimpaku, ataupun menimpa orang terdekatku. Ayah, suara Manda terdengar pelan membuyarkan lamunanku. Maafkan ayah sayang, hanya kalimat itu yang bisa terucap di bibirku. Aku memandang wajah Amanda di hadapanku, sebuah senyuman yang entah kenapa tidak mampu menghiburku. Ayah sayang sama Manda, sayang banget. Kembali aku memeluk tubuh Manda, menumpahkan semua rasa sayangku kepada putri semata wayangku. Ini salahku. Ini mutlak kesalahanku, telah membuat putri tercintaku kehilangan bundanya. Dan mulai saat ini, aku berjanji dalam hati tidak akan pernah meninggalkan Manda sendiri.
tidak akan pernah membuatnya bersedih, dan tidak akan pernah meredupkan senyuman itu, senyuman dari seorang anak yang sangat kucintai. Aku akan selalu berdiri di samping putriku, menjadi seorang ayah dan juga seorang pahlawan yang akan selalu menjaganya. Ayah, Bunda belum pulang ya? Aku terdiam dan dadaku sungguh sangat terpukul mendengar pertanyaan Manda. Sesaat aku masih menatapnya, lalu mencoba melempar senyum sambil memegang kedua lengan Manda. Bunda masih di rumah kakek dan nenek di Bandung. Gumamku dengan bibir bergetar. Dedek mau makan sama ayah? Iya ya, Manda lapar, jawabnya. Membuatku mengangguk pelan. Yuk sayang, mulai sekarang kalau Manda butuh apa-apa, ngomong sama ayah ya. Kataku lalu kembali memeluk tubuh Manda sesaat, kemudian bersama-sama melangkah meninggalkan tempat ini, meninggalkan orang-orang yang masih berduka karena aku tak ingin larut bersama dan menyalahkan siapapun atas kejadian kali ini. Karena kembali lagi, semua ini adalah kesalahanku. Mungkin aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menjaga amanah Hesti. Beberapa saat kemudian, aku dan Manda akhirnya kembali ke rumah sehabis makan malam bersama, dan tak lupa kami singgah di minimarket terdekat. Kataku tersenyum. Iya, hehe. Manda segera berdiri, lalu aku mendekat keranjang. Sikat gigi dulu yuk, nanti banyak kuman di giginya, kataku mengelus lembut lengan Manda. Setelah dari kamar mandi, aku menggantikan pakaian Manda menggunakan pakaian tidur. Dengan sabar dan lembut, aku membantunya. Bahkan tak lupa memberikan minyak telon di perut Manda. Sebelum lanjut, bantu tekan tombol subscribe dan like channel ini jika sudah. Terima kasih, dan saya doakan buat teman-teman yang sudah melakukannya diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Informasi tersebut, yang dimana pesawat diduga terjadi kerusakan tiba-tiba hingga membuat pesawat terhenti dan terjatuh ke laut. Untung saja posisi pesawat tidak hancur awalnya. Jadi para pramugari yang masih bereaksi kala itu segera menyelamatkan penumpang untuk keluar dari pesawat. Ada beberapa penumpang yang syukurnya dapat diselamatkan, salah satunya Amanda putriku. Dan Hesti adalah salah satu korban yang tak dapat diselamatkan karena terjepit kala itu, hingga pesawat pun. Jadi begitulah cerita yang kudapatkan dari petugas itu. Saat petugas itu telah pergi, aku masih saja menatapnya. Namun saat Manda kembali menyentuhku, tiba-tiba pandanganku mulai meredup, dan seketika itu aku mencoba menahan rasa kepedihanku karena aku tak mau menunjukkan di hadapan Manda yang sampai saat ini masih belum tahu apa-apa.